Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rebellions ID. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep kiamat dalam beberapa agama. Dan banyak dari teman-teman yang salfok dengan kaos dakwah yang saya pakai. Jadi buat teman-teman yang mau memiliki kaos dakwah dari Rebellions ID, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar. Nah, buat kalian yang pernah menonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, pasti pernah melihat scene di mana film ini menampilkan gambar lukisan Bunda Maria dan Yesus kecil dengan nama The Virgin and the Child. Di mana di bagian kerudungnya terlihat ada tulisan Arab dengan style kaligrafi Kufi yang bertuliskan La ilaha illallah. Nah, lukisan ini berada di Museum Louvre Paris dan dilukis oleh Ugolino di Nerio sekitar tahun 1315 sampai 1320. Lukisan ini memiliki nama Madonna and Child. Loh, kok Madonna? Iya, karena Madonna dalam bahasa Italia berarti perawan atau The Virgin. Makanya lukisan ini juga bernama The Virgin and the Child. Tapi bukan lukisan ini saja yang mengandung kontroversi, teman-teman. Lafaz Arab yang identik dengan ajaran Islam juga muncul pada koin emas yang digunakan pada masa kerajaan Inggris di bawah pimpinan Raja Offa yang memerintah tahun 757 hingga 796 Masehi. Koin emas ini disebut dengan istilah mankus, setara dengan sebutan dinar kalau dalam sistem pemerintahan kekhalifahan Islam. Sepintas kita dapat membaca tulisan di koin ini bertuliskan Offa dan Rek. Tapi kalau koin ini dibalik, maka tulisan ini akan dibaca menjadi Muhammad Rasulullah. Koin emas inilah yang digunakan oleh penduduk kerajaan Inggris ketika itu. Kalau diperhatikan, maka tulisan yang muncul di kerudung Maria dalam lukisan Ugolino serta koin emas yang digunakan masyarakat Inggris pada masa Raja Offa ini menggunakan style tulisan Kufi. Kufi atau khat Kufi ini merupakan salah satu jenis style tulisan Arab atau disebut dengan khat dalam kaligrafi Arab. Kufi ini model tulisan yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Arab. Bahkan Al-Quran sendiri pun ditulis menggunakan gaya tulisan Kufi ini. Walaupun saat itu, style tulisan ini masih sangat begitu mentah. Gaya tulisan ini terus berkembang hingga menjadi seni tulisan yang diukir di dinding, di manuskrip, bahkan juga koin. Dan bahkan diadopsi oleh koin emas Inggris. Memang iya, pada masa kekuasaan Raja Offa ini, di kawasan Timur Tengah sedang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Namun, Abbasiyah dalam sejarahnya hingga akhir kekuasaannya tidak pernah melakukan perluasan hingga ke tanah Inggris, teman-teman. Nah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Yakni, apakah Raja Offa dari Inggris merupakan seorang mu'alaf? Atau apakah ada rahasia di balik lafaz Allah dalam lukisan Madonna and Child tadi? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan terlebih dahulu kamu klik tombol subscribe dan tombol loncengnya yang ada di bawah video ini. Namun, kalau kamu tidak yakin video yang kamu tonton ini bermanfaat, kamu dapat menahan terlebih dahulu hingga kamu menonton video ini hingga usai. Nah, teman-teman, fenomena munculnya kaligrafi Arab dengan style Kufi yang seperti tadi, itu disebut dengan istilah pseudo-Kufi atau secara umum disebut dengan pseudo-Arabik. Pseudo-Kufik atau pseudo-Arabik ini adalah gaya dekorasi yang digunakan selama abad pertengahan dan Renaissance di Eropa yang sebenarnya ini bukan tulisan Arab asli, teman-teman. Ya, ini bukan tulisan dalam bahasa Arab, melainkan ukiran-ukiran yang meniru atau imitasi tulisan Arab oleh orang-orang Eropa ketika itu. Walaupun terkadang tulisan ini dapat dibaca juga. Nah, kalau dia dapat dibaca disebut dengan Kufis. Tulisannya Kufis Q. Sedangkan kalau tidak dapat dibaca karena hanya ukiran-ukiran tanpa makna semata, disebut dengan pseudo-Kufik. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa ada tulisan-tulisan Arab ini di seni ornamen dan lukisan orang Eropa? Bahkan pula dalam lukisan-lukisan religius Kristiani seperti itu. Jadi gini ceritanya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, semua karya seni yang mengadopsi seni ornamen Islam yang kita sebut pseudo-Arabik atau pseudo-Kufik tadi, di Eropa itu muncul sejak abad pertengahan, yakni bermula dari abad 5 hingga abad ke-15 Masehi. Nah, pada abad pertengahan ini di Eropa mengalami kemunduran yang begitu pesat sehingga dijuluki dengan zaman kegelapan. Hal ini terjadi karena pasca runtuhnya kerajaan Romawi, kebijakan pemerintah tidak lagi diambil berdasarkan demokrasi dari parlemen seperti zaman Kekaisaran Romawi, melainkan keputusan-keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja, di mana tidak setiap individu berhak berpendapat. Karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat atau keputusan adalah para ahli agama Katolik. Sehingga ketika itu banyak hal yang dikira tidak sesuai dengan doktrin gereja ya pada masa itu akan dibasmi.
termasuk ilmu filsafat dan juga ilmu pengetahuan serta sains. Pada abad pertengahan ini pula, ketika dunia di belahan lain dikuasai oleh pemerintahan khilafah, itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini disebut dengan zaman keemasan atau Golden Age. Bermula sejak abad ke-8 di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, di mana ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid membuat Baitul Hikmah, atau kalau kita sekarang kenalnya dengan sebutan rumah riset atau badan riset seperti itu. Pada era ini, ulama dan cendekiawan itu sangat dihormati. Sehingga ketika itu dikumpulkanlah semua buku-buku yang ada di luar Arab, seperti di Cina, di Eropa, di Yunani, peradaban India, peradaban Romawi, dikumpulkan di Baitul Hikmah ini untuk diriset, untuk diterjemahkan, untuk dipelajari, dan untuk menciptakan ilmu-ilmu yang baru. Hingga pada akhirnya, umat Islam mengalami kemajuan yang begitu pesat. Dan bahkan banyak ilmuwan yang lahir di era ini. Tidak hanya pelajar dari Arab dan juga yang beragama Islam, tetapi termasuk pula pelajar-pelajar dari yang non-Islam dan non-Arab. Jadi selama abad 11 hingga 12 Masehi, banyak sarjana Kristen yang melakukan perjalanan ke negeri Muslim untuk belajar sains. Contoh tokoh yang terkenal di antaranya termasuk Leonardo Fibonacci. Kemudian ada Adelard of Bath, dan Konstantin the African. Dari abad ke-11 hingga abad ke-14, banyak siswa Eropa yang menghadiri pusat-pusat pendidikan tinggi Muslim yang disebut dengan universitas untuk belajar ilmu kedoktoran, belajar ilmu filsafat, belajar matematika, kosmologi, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, pada masa inilah dikenal peradaban Islam begitu hebatnya dan membuat orang-orang Islam khususnya Arab menjadi superior dan dikagum-kagumi oleh orang Eropa ketika itu. Sehingga mereka menganggap seni Islam ketika itu merupakan gambaran kemajuan dan kegemilangan. Ya sama seperti sekarang, kita merasa bahwa di era sekarang ini ya, orang-orang Eropa merupakan orang-orang yang superior, yang peradaban mereka itu sangat maju. Sehingga kita cenderung mengikuti kemajuan mereka, baik cara berpakaian, kebiasaan, kebudayaan, teknologi, hingga juga dengan arsitekturnya. Nah, begitulah yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan hingga era Renaissance. Karena Islam itu dianggap superior ketika itu, sehingga mengikuti gaya Islam pada masa itu merupakan lambang kemakmuran, lambang kejayaan seperti itu. Begitu pula mereka mengadopsi seni Islam terhadap budaya Barat. Terkhusus dalam topik ini, kita bahas mengenai tulisan Arab yang terkandung dalam karya seni Eropa, karya seni Barat. Lafaz Muhammad dan Allah dalam koin Inggris masa Raja Offa yang disebut Mangkus ini merupakan tiruan dari koin dinar emas dari dinasti Abbasiyah yang dicetak pada masa Khilafah Al-Mansur. Yang sepertinya pencetak koin Mangkus ini tidak memahami jika tulisan yang berada dalam koin itu merupakan tulisan sakral dalam agama Islam. Koin emas yang mirip juga terlihat di Spanyol yang disebut dengan Maravedi, dikeluarkan pada masa Raja Alfonso ke-8 dari Kastilia di Toledo. Bedanya, tulisan Arab dari koin emas ini sudah disesuaikan dengan doktrin Kristen, di mana di sana berbunyi Bismillahi wal ibn war ruhil kudus di tepi luar, yang bermakna dengan nama anak, roh kudus, dan juga Bapa, seperti itu. Di Italia Selatan, pada abad pertengahan juga memiliki koin emas tiruan dari peradaban Islam yang disebut dengan tari. Contohnya seperti koin tari emas era Raja Roger kedua dari Sisilia. Namun, tulisannya tidak dapat dibaca karena hanya tiruan bentuk saja. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal Raja Roger II dari Sisilia ini, tahukah teman-teman, jika mantel kebesaran Raja Roger II ini pada ujung mantelnya memiliki ukiran dalam bahasa Arab dengan style tulisan kufi. Tulisan Arab ini dapat dibaca dan berisi dengan kata-kata pujian dan kata-kata berkat, namun tidak mengandung doktrin Islam di dalamnya. Nah, hal ini juga berlaku pada seni arsitektur Eropa juga. Sama seperti sekarang, kita senang meniru-niru model arsitektur Eropa yang kita anggap bahwa model arsitektur Eropa itu lambang dari kemajuan. Nah, begitulah yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan terhadap arsitektur di Eropa. Contohnya seperti ukiran kaligrafi yang ada di jendela gereja Iglesia di San Roman di Toledo ini. Atau seperti yang tampak di jendela mozaiknya gereja Santissima Annunziata di Florence yang menggunakan gaya khat thulus dan khat nas, bukan gaya khufi. Style pseudokufik dalam seni arsitektur juga muncul pada Kastil Alcazar di Sevilla, dibangun untuk Raja Kristen Peter dari Kastilia yang mencoba meniru Istana Alhambra. Gereja Katedral Sevilla pada fasad pintunya juga terlihat kaligrafi pseudokufik.
Unsur-unsur dekorasi ini menunjukkan bahwa tingginya minat orang-orang Eropa dan bangsawan Kristen terhadap seni ornamen Islam pada masa itu. Sehingga tidak heran ornamen kaligrafi ini juga disandingkan dengan berlian dan dipahat pada benda-benda mewah. Seperti ukiran kaligrafi pseudokufik pada Sibori Limoges enamel ini. Sibori merupakan semacam wadah atau piala yang digunakan sebagai atribut ritual dalam gereja pada abad pertengahan. Nah, termasuk juga akhirnya seni ini dipengaruhi terhadap seni lukisan yang ada di Eropa pada masa itu. Biasanya, pseudokufik dan pseudo-Arabik ini muncul pada ornamen pita pakaian dalam lukisan-lukisan religius. Terdapat pula pada lingkaran cahaya pada lukisan orang-orang suci atau disebut dengan santo maupun santa. Terkadang juga muncul di sisi-sisi lain lukisan. Biasanya hal ini sering muncul pada lukisan-lukisannya karya Giotto. Style lukisan dengan pseudokufi ini kemudian mulai hilang pada tahun 1350 dan mulai muncul kembali pada tahun 1420 dengan karya pelukis seperti Gentile de Fabriano. Tidak hanya lukisan teman-teman, fenomena ini juga muncul pada seni ukir patung. Contohnya seperti yang terlihat pada patung Raja David Muda yang diceritakan dalam Bible, di mana patung ini merupakan karya dari Andrea del Verrocchio. Nah, mungkin hal ini terjadi karena para seniman ingin seninya itu diterima oleh peradaban yang lebih tinggi ketika itu, yakni Islam. Dan untuk dipadukan dengan tradisi budaya Kristen seperti itu. Buat teman-teman yang mau membaca lebih lanjut mengenai topik ini, teman-teman dapat membaca tulisannya Ennio G. Napolitano dengan judul Arabic Inscription and Pseudo-Inscription in Italian Art. Di sini Ennio menjelaskan secara rinci mengenai karya seni Italia yang dipengaruhi dengan peradaban Islam. Juga dijelaskan bagaimana bacaan yang terkandung dalam seni lukisan pada masa itu. Atau teman-teman dapat juga membaca buku Islam and the West, Arabic Inscription and Pseudo-Inscription oleh Maria Victoria Fontana, serta buku Bazar to Piazza, Islamic Trade and Italian Art, tahun 1300 hingga tahun 1600 oleh Rosamond E. Mack dan Dennis Mike Smith. Dan dapat teman-teman download serta membacanya dengan klik link yang ada di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar di bawah video ini. Oke teman-teman, peradaban Islam yang begitu megah itu bukan berarti tidak mengalami masa kemunduran. Masa kejayaan Islam mulai berakhir ketika Mongol menginvasi kawasan negara Islam dan membakar perpustakaan Islam di Baghdad. Kemudian semangat belajar mulai mengalami kemunduran terus-menerus. Umat Islam kemudian mulai jumud hingga menolak menerima peradaban keilmuan dan kemajuan Barat. Bahkan memakai produk buatan Barat dianggap haram pada masa itu. Padahal dulu kita mengumpulkan segala ilmu baik dari Cina, India, Romawi, dan Yunani untuk dipelajari dan diolah oleh ilmuwan kita untuk menciptakan peradaban yang maju. Karena kejumudan itu, akhirnya negeri-negeri Islam dijajah oleh Eropa yang sudah maju saat itu. Hingga akhirnya Jamaluddin Al-Afghani mencoba membangkitkan kembali umat Islam dengan semangat pan-islamismenya. Nah, hal ini berbeda kebalik dengan Eropa. Jika kita meninggalkan agama, kita menjadi lemah. Nah, di Barat, orang-orang Eropa mulai meninggalkan kungkungan doktrin gereja agar mereka bisa lebih maju. Periode kebangkitan ini disebut dengan era Renaissance atau kelahiran kembali, di mana ilmu pengetahuan dan filsafat tidak lagi berada di bawah pengaruh agama. Sebab sebelumnya, banyak ilmuwan yang dieksekusi oleh gereja karena tidak sesuai dengan doktrin gereja. Seperti contohnya Galileo Galilei yang harus dikurung sampai meninggal karena mengemukakan kalau bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Masa ini disebut pula dengan zaman pencerahan, di mana masyarakat mulai memisahkan agama dengan sosial, pendidikan, dan politik, yang kita kenal dengan sebutan konsep sekularisme. Jadi sekular itu berasal dari sini awalnya, karena mereka menganggap jika agama itu dapat menghambat kemajuan. Bahkan Friedrich Nietzsche, seorang filosof nihilisme, mengatakan ada dua narkotika di Eropa, yakni alkohol dan agama Kristen. Nah, Nietzsche sendiri merupakan filosof yang menganggap agama sebagai penghambat. Bahkan ia dijuluki sebagai sang pembunuh Tuhan saking antinya dengan konsep agama. Walaupun begitu teman-teman, sikap Nietzsche ini agak berbeda dengan Islam. Seperti yang tertulis oleh Ian Almond dalam bukunya Nietzsche Peace with Islam menjelaskan bahwa Nietzsche kagum dengan agama Islam. Almond juga menulis bahwa jika disuruh memilih antara orang Arab atau Yahudi, Islam atau Kristen, maka Nietzsche lebih memilih orang Arab dan Islam. Walaupun juga Nietzsche juga anti terhadap agama. Dalam buku yang lainnya juga Nietzsche mengkritik konsep dari doktrin agama Islam. Nah, soal ini lebih lanjut akan kita bahas kapan-kapan insyaAllah. Oke, kita cobakan video kita hari ini supaya tidak kelamaan dan durasinya makin panjang.
Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kamu petik dari video ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video yang baru saja kamu saksikan bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini. Karena akan ada banyak video yang akan menambah wawasan dan nutrisi keilmuan kamu nantinya. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like, dan kalau video ini harus diketahui oleh orang lain, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.